kuliah manajemen resiko dengan materi pembelajaran yaitu pengendalian resiko meliputi analisis kerugian dan analis hajar, kemudian penanggulangan resiko dan pembiayaan resiko. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 izin memaparkan materi pengendalian resiko dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko yaitu Bapak Aris Subrata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Yuga dengan NIM 20020110067. Yang kedua, ada Mas Ruro dengan NIM 20020110073. Yang ketiga, ada Henry Virga dengan NIM 20020110094. Yang keempat, ada Firdaus dengan NIM 17020210115. Yang kelima, ada Muhammad Pangerang dengan NIM 210220001. Yang keenam, ada Rijal Al-Ayubi dengan NIM 20020110072. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan 4 poin penting yang ada di pengendalian resiko. Yang pertama, ada analisis kerugian. Yang kedua, ada analisis hajar. Yang ketiga, ada penanggulangan resiko. Yang keempat, ada pembiayaan resiko. Pengendalian resiko. Resiko bawaan atau inherent risk dan resiko pengendalian atau control risk adalah 2 dari 3 bagian model resiko audit yang digunakan auditor untuk menentukan keseluruhan resiko audit. Resiko bawaan adalah resiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Resiko pengendalian adalah kemungkinan salah satu material dalam laporan keuangan perusahaan karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi resiko tertentu atau pengendalian internal yang ada tidak berfungsi. Selanjutnya, analisis kerugian dan analisis hazard. Langkah awal dalam pengendalian resiko adalah melakukan identifikasi dan analisa terhadap kerugian-kerugian yang telah terjadi, hazard yang menyebabkan suatu kerugian atau yang mungkin menyebabkan di masa yang mendatang. Agar langkah tersebut dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan adanya suatu sistem pelaporan yang komprehensif, inspeksi secara berkala. Analisis kerugian. Untuk bisa mendapatkan informasi yang memadai atas kerugian, maka manajer risiko perlu membangun suatu jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberi informasi yang utama adalah para supervisor lini yang bertanggung jawab terhadap operasi di mana kecelakaan itu terjadi. Mereka dapat menyediakan informasi dan mengisi formulir pelaporan dengan sempurna. Mereka akan lebih waspada terhadap apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Dari informasi yang tersedia dari laporan ini, maka digunakan untuk A. menilai performa pada manajer lini, B. mengevaluasi operasi perusahaan sehingga dapat menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan, C. mengidentifikasi hazard yang bersangkut-sangkut dengan peril, D. menyediakan informasi yang dapat dipergunakan untuk memotivasi manajer dan karyawan agar menaruh perhatian besar terhadap pengendalian kerugian. Analisis hazard. Analisis hazard harus tidak dibatasi hanya pada hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril di perusahaan saja. Perlu pula menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul, hazard dari pengalaman perusahaan lain atau pengalaman dari perusahaan asuransi. Alat-alat yang dapat digunakan dalam menemukan hazard melalui inspeksi antara lain adalah yang pertama checklist, yang kedua
solve three analysis. Penanggulangan risiko dan pembiayaan risiko. Penanggulangan risiko pada pokoknya ada dua pendekatan atau cara yang digunakan oleh seorang manajer risiko. Risiko dalam menanggulangi yang dihadapi oleh perusahaan yaitu satu, penanganan risiko atau risk control, yang kedua, pembiayaan risiko atau risk financing. Selanjutnya, dalam pendekatan masing-masing ada beberapa alat yang dapat dipakai untuk menanggulangi risiko yang dihadapi. Biasanya, sebaiknya manajer risiko dalam menggunakan alat-alat tersebut menggunakan kombinasi dari dua cara atau lebih, agar upaya penanggulangan risiko dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pendekatan dengan penanganan risiko atau risk control, ada beberapa alat atau metode yang dapat digunakan, antara lain 1. Menghindarinya, 2. Mengendalikan, 3. Memisahkan, 4. Melakukan kombinasi atau pooling, 5. Memindahkan. Sedangkan dalam penanggulangan risiko dengan pembiayaan risiko atau risk financing, ada dua cara atau metode yang dapat digunakan, yaitu pemindahan risiko melalui asuransi, kedua melakukan retensi. Selanjutnya, pembiayaan risiko. Penanggulangan risiko juga dapat dilakukan dengan menyediakan atau mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara pengadaan dana untuk menanggulangi kerugian. Cara-cara yang dapat digunakan yaitu 1. Memindahkan risiko dengan pembiayaan atau risk financing transfer. Kedua, tingkatkan sendiri risiko yang dihadapi dengan meretensi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.